Halo, berjumpa lagi di channel MF Farm. Pada video ini saya akan memberikan tutorial cara membuat umpan ikan bawal dengan media kacang. Pertama-tama kita cuci terlebih dahulu kacangnya. Kacang dimasukkan di sebuah wadah, bisa menggunakan baskom atau ember atau apa yang bisa untuk merendam. Setelah dimasukkan, kemudian wadah tersebut diisi dengan air. Nah, inilah ukuran kacang yang saya gunakan, ukuran sedang. Aduk-aduk kacang tersebut agar kotoran-kotoran yang ikut dapat mengapung. Biasanya terdapat kulit kacang atau batang-batang kayu yang kecil, itu ranting-ranting. Nah, itu yang mengambang itu adalah kotorannya. Diaduk-aduk sampai kotorannya naik. Setelah itu kita saring. Sebenarnya ini hanya untuk mengambil seperti kulit kacangnya saja. Kalau kacang yang mengapung itu masih tetap bisa digunakan, karena nanti setelah proses perendaman ini kacang tersebut pasti akan tenggelam dengan sendirinya. Tujuan direndam agar kacang bisa mengembang dan nanti pada saat proses memprestonya bisa matang merata atau empuk merata. Di sini saya diamkan kurang lebih 12 jam. Ini jam 6 sore, nanti jam 6 pagi atau jam 7 pagi baru saya presto kacang ini. Setelah direndam kurang lebih 12 jam, kacang mulai mengembang. Itu ukurannya agak lebih besar sedikit dari sebelum direndam. Pindahkan kacang ke panci prestonya. Kalau ukuran panci prestonya itu menyesuaikan saja. Di sini kebetulan saya memakai yang 7 liter kalau nggak salah. Disesuaikan dengan kebutuhan saja. Untuk perendaman ini sebenarnya tergantung selera. Jika suka kacang yang tidak terlalu besar ukurannya, bisa langsung di presto saja. Setelah kacang masuk ke dalam panci, tinggal kita tambahkan seperti esen atau komponen pendukungnya. Di sini saya menggunakan susu coklat untuk tambahannya. Saya berikan 2 bungkus. Kalau mau pakai denko bubuk yang putih juga bisa. Kemudian saya berikan tambahan daun salam sebanyak 8 daun. Daun salam ini untuk menimbulkan aroma gurih. Kalau susu tadi untuk amis-amis. Untuk amisannya pakai susu, bisa coklat atau putih. Kemudian tambahkan air. Airnya kurang lebih 5 sentian di atas permukaan kacangnya. Jadi kacang terendam 5 cm di bawah air. Jangan lupa diaduk-aduk dulu nanti sebelum ditutup. Di sini saya juga menggunakan santan kara sebanyak 1 bungkus saja. Karena cuma sekitar 1 kilo ini kemarin kacangnya, 1 kilo 2 on. Fungsi kara kalau menurut saya juga untuk menimbulkan rasa gurih dan sedikit berminyak.
Langkah selanjutnya tutup panci, lalu nyalakan kompornya, jangan lupa dinyalakan. Selama menunggu mendidih ini dikasih api besar dulu, nanti ketika itu sudah berbunyi pancinya baru kita kecilkan sedikit. Beda kompor mungkin beda ukuran apinya, nanti disesuaikan saja. Mari kita tunggu selama 1 jam 15 menit, dihitung mulai dari air mendidih. Akhirnya sudah 1 jam 15 menit. Saatnya kita mematikan kompor. Oh iya, ini tadi sebelumnya saya diamkan kurang lebih 2 jam setelah mematikan kompornya. Tujuannya agar uap panas dan tekanan yang ada di dalam panci presto itu tidak terbuang sia-sia dan kacangnya bisa matang secara merata atau benar-benar empuk. Nah, ini kacangnya. Nah, itu tanda-tanda kacang matang merata itu kalau dipenyet itu bisa hancur semua, tidak menjadi serpian-serpian. Dapat dilihat itu ketika dipenyet bisa lumer. Tandanya matang dengan sempurna, atau jika di sini menyebutnya tidak ngeletis. Kalau ngeletis itu ketika dipenyet keras tidak bisa hancur semua. Kacang pun sudah siap untuk dijadikan umpan. Kita lanjut ke tahap cara pemasangan umpan kacang ini. Di sini saya mempraktekkannya dengan kail ukur 0,5. Biasanya kalau kacang itu saya memakai dari ukur 3 sampai ukur 6. Tancapkan kail itu berlawanan dengan belahan kacangnya, kan nanti ada garis belahan itu. Tujuannya agar tidak pecah kacangnya. Nah, tanda kacang jika matang sempurna itu ketika ditusuk dengan kail kacangnya tidak pecah. Itu tadi cara pertama, ditancapkan di atas atau di kepala kacang. Dan ini cara kedua, kail ditancapkan pada bagian samping kacang. Tetap sama, menancapkannya berlawanan dengan garis belahan kacangnya. Nah, ini yang kedua. Tapi bawal itu terkadang pintar, dia makan hanya separuh saja dari kacang tersebut. Tapi biasanya itu di posisi pemasangan yang di kepala kacang atau di atas kacang. Nah, seperti itu hanya dimakan setengah. Nah, ini contohnya saya potong dengan kuku. Nah, biasanya disisakan segitu sama ikan bawalnya. Tapi tenang aja, nanti ada solusinya. Jika bawalnya makan seperti itu, maka kita belah dulu kacangnya. Kita potong menjadi 2 bagian. Baru kita tancapkan di kepala kacang tersebut. Nah, seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.